Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Mistikus Channel kembali mengenang Habib Ja'far Al-Kaf, kisah perjalanan dan karomahnya. Sebelumnya kita simak doa beliau untuk Indonesia. Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem, ayem, tenang, ekonomi gampang. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bisa berakin takdir ya qarib ya qawi ya basir ya latif ya hadibadu. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar, bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah salam swahmat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem, ayem, tenang, ekonomi gampang, lancar, berkah, manfaat. Asyhadu an la ilaha illallah salam swahmat. Jakarta aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah salam swahmat. Bisa berakim Abu Habib Bakar bin Salim Fahar Wujud. Bisa berakin ya Muhammad Penghidin Saikot Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihah Yaqubar Bani Sakulaini Amit dikulil hajat Gasat semada semita hajat al-Gisni. Bisa berakin Habib Ja'far Al-Kaf, kisah perjalanan dan karomahnya. Nama beliau adalah Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf dari Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau adalah seorang wali Allah yang besar. Makomnya adalah Majedub. Beliau seorang wali Allah yang horikul adah. Kebiasaannya membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran dibuang ke laut. Berikut informasi mengenai Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf yang diperoleh dari beberapa sumber. Dari akun Facebook Habib Yusuf Ba'abud, mengatakan, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf aslinya dari Kudus. Rumah kediaman abah beliau di Desa Demaan, Kota Kudus. Beliau lahir di Kudus. Jadi wali diangkat makomnya oleh Allah juga di Kudus, majedubnya juga di Kudus. Yang membimbing beliau adalah Nabiullah Khidir Balya bin Malkan. Ana sering, tiap Jumat tanggal 1 bulan miladi, ikut maulid di rumah beliau, bersama Habib Hamid bin Muhammad Al-Kaf, kakak beliau, Habib Muhammad Syafiq Al-Kaf, keponakan beliau. Beliau berpindah-pindah tempat, dari Kudus ke Semarang, Jakarta. Dan terus muter-muter antara Jakarta dan Semarang. Seakan-akan beliau asal dari Semarang. Rumah beliau dekat dengan rumah Ana. Dulu juga Abah Ana semasa hidup sering didatangi beliau, dan sebaliknya. Dimintai pendapat atau hanya sekedar kalam-kalam. Dari akun Facebook Zain Al-Jufri, mengatakan, beliau adalah kecintaan Gus Dur dan Yusuf Kala serta beberapa Kapolri, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu. Suatu hal yang unik dari beliau adalah tidak dikaruniai sifat lupa, hampir tidak pernah lupa, tamu setiap harinya tidak kurang dari 50 orang dari berbagai penjuru tanah air. Tapi kalau sudah pernah menyebutkan namanya satu kali saja, meskipun tidak pernah bertemu lagi bertahun-tahun masih ingat nama orang tersebut. Bisa dibayangkan berapa ribu nama yang ada di memori kepalanya. Saat ini lebih banyak di Jakarta daripada di Kudus, yang tahu adalah adik kandungnya yang bernama Ahmad Al-Kaf. Dari akun Facebook Kodrat Sugih, mengatakan, beliau sekarang tinggal di belakang kebun binatang Ragunan, Komplek Polri, tanya aja kalau dah sampai daerah situ. Ana sering ke tempat beliau diajak oleh sepupu beliau Habib Ali Al-Hamid. Yang unik kalau masuk ke rumah beliau, kita akan melihat ayam-ayam dan burung-burung kesayangan beliau yang sangat banyak di halaman dan garasi beliau, dan yang Ana lihat sendiri semuanya nurut sama Habib Ja'far. Sedangkan mobil Alphard dan Mercy beliau di luar pagar rumah kehujanan dan kepanasan gak diurus. Beliau ini yang selalu tidur di makom Sunan Kudus dan konon taklim langsung dengan Sunan Kudus, berpenampilan eksentrik dengan selalu memakai kemeja lengan panjang, rambut gondrong, celana bahan, sendal jepit, kopiah hitam dan kuku jari tangan yang panjang, kehinaan di mata awam menutupi kemuliaan dan ketinggian derajat kewaliannya. Subhanallah. Kisah Habib Ja'far Al-Kaf dan Kiai Hamid Pasuruan.
Suatu ketika, zaman dulu waktu itu Mbah Yai Hamid Pasuruan masih hidup. Habib Jaqfar Alkaf melakukan kebiasaannya, yakni jalan-jalan dan menginap di rumah yang jelek di daerah Pasuruan. Setelah dipersilahkan tuan rumah, beliau mendapati salah satu penghuni rumah yang akan melahirkan. Dinanti 1 jam, 2 jam lebih ternyata sang bayi belum mau keluar juga. Akhirnya Bu Bidan memvonis, kandungan ini harus dioperasi. Seketika seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. Duh Gusti, uang dari mana lagi? Lawang untuk makan saja susah, keluh salah satu penghuni rumah. Lalu Habib Jaqfar Alkaf berkata, ini daerah Pasuruan kan? Iya, jawab mereka, kalau memang Mbah Yai Hamid benar-benar seorang wali, maka sebentar lagi beliau pasti akan datang di daerah yang merupakan kekuasaannya ini. Tidak butuh lama, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Semuanya bergegas menyambut. Dan ternyata, Mbah Yai Hamid sudah ada di depan pintu sambil membawa bungkusan plastik berisi air putih. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Jaqfar, beliau berkata, ini yak pesanan jenengan. Langsung diminumkan saja, insya Allah lancar persalinannya. Lalu beliau langsung pamit. Air putih itu langsung diminumkan ke ibu hamil itu. Dan seketika, dengan lancarnya sang jabang bayi keluar. Dan tidak jadi operasi. Diceritakan oleh Habib Umar Muthohar yang menemani Habib Jaqfar Alkaf jalan-jalan saat itu. Kisah Habib Jaqfar Alkaf dan Gus Dur. Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mal. Boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja, kebetulan, ada seseorang yang memanggil, Gus. Gus Dur. Merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Jaqfar Alkaf Kudus. Karena memang mereka berdua sahabat karib, atau boloplek. Gus Dur menghentikan langkahnya dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Jaqfar Alkaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat. Masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan. Ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba saja Habib Jaqfar mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita. Karena ini kisah jauh sebelum reformasi. Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua PBNU. Habib Jaqfar tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Jaqfar memborong kaset Obie Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Jaqfar berkata, ini Gus kaset yang bagus sekali, sembari menunjukkan kaset Obie Mesah. Lanjut Habib Jaqfar, begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden, dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jaqfar. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Jaqfar dari sepenggal syair, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa, yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obie Mesah yang dirilis tahun 1987. Tentu saja Habib Jaqfar tidak berniat menghina dengan kata, buta. Akan tetapi Habib Jaqfar sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibak tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, wali, yang weruhsak durunge winarah atau tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut la yarifu al-wali illa al-wali, yaitu tidak mengenal seorang wali, kecuali wali. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orba runtuh. Reformasi meletus. Lagu Habib Jaqfar gubahan dari lagu Obie Mesah menjadi kenyataan, Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Perlahan tapi pasti. Weruhsak durunge winara Habib Jaqfar dikenal publik. Dua pemilihan presiden, SBY dan Jokowi, membuktikan itu. Habib Jaqfar bersuara bahwa yang akan jadi SBY, ya betul SBY jadi presiden 2 periode.
Habib Ja'far bilang yang akan jadi presiden adalah Jokowi, ya benar Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Ja'far dengan suara yang mantap menyatakan, Pak Jokowi dadi meneh. Ping pindo, Pak Jokowi jadi lagi. 2 kali. Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Ja'far sangat yakin dengan apa yang diucapkannya. Bahkan seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata. Padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, seringkali beliau mengatakannya berkali-kali. Jokowi presiden. Jokowi dadi meneh. Jokowi dadi meneh. Habib Ja'far terkenal majedub. Orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi. Karena memang jadab arti dasarnya tertarik. Sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, hawarik al-adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Ja'far. Rambut gondrong. Kumis tebal sampai menutupi bibirnya. Kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih. Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Selain Habib Ja'far Al-Kaf, ada Habib Syaihon yang terkenal majedub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majedub atau jadab. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jadab itu ada 2 macam. Pertama, jadab yang bersifat sementara alias berbatas waktu. Ketika sedang jadab, seseorang hidup anti-mainstream. Setelah kembali dari jadabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jadab yang bersifat semi-permanen sampai ajal menjemputnya. Kisah Habib Ja'far Al-Kaf ketika membimbing murid. Habib Ja'far Al-Kaf Kudus terkenal memiliki kebiasaan jadab atau berbuat aneh. Meskipun jadab, ternyata beliau sering juga mernahake, bahasa saliknya adalah mentarbiyah atau membimbing para muhibbin atau pecinta beliau. Salah seorang muhibbinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. Ji, ini duit buat kamu. Buat beli Fortuner, ya. Kata Habib Ja'far. Ji, Bib, kata Pak Kaji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib. Totalnya cuma Rp400.000. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Ja'far berkata, jangan dihitung, Ji. Harus ikhlas. Ini pelajaran pertama dari Habib Ja'far, bahwa pemberian Allah baik berupa uang ataupun harta yang lain tidak boleh dilihat materi atau barangnya. Juga berapa jumlahnya. Tetapi lihatlah siapa gerangan zat yang memberinya. Yakni Allah Ta'ala. Sapu tangan harganya murah. Tetapi sapu tangan pemberian kekasih, tidak ternilai harganya. Beberapa waktu kemudian, Habib Ja'far mengajak dia ke tepi laut. Beliau berkata, Jai, ini duit dalam tas semua, ayo dibuang ke laut. Diniati syodakoh ser atau rahasia, ya? Diniati syodakoh ser ya? Bersama salah satu hodim atau pembantu, Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Dia perkirakan tidak kurang dari 20 juta rupiah uang yang dibuang. Muhibbin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Ini pelajaran kedua untuk dirinya, bahwa bagi seorang arif billah, antara uang dan tanah liat nilainya tidak ada bedanya. Yang membuat berbeda adalah kecintaan hati kepada salah satu dari keduanya. Jika tidak ada cinta, karena yang dicinta hanyalah Allah, emas, uang atau yang lain tidak lagi berharga sehingga tidak layak diuber-uber apalagi dicinta. Perbuatan membuang uang ke laut, pernah menjadi sasaran kritik Ibnul Qayyim kepada kaum Sufiyah yang melakukannya. Karena perbuatan tersebut secara fikih dohir hukumnya haram disebabkan tadjiwel ma'al atau mensia-siakan harta. Namun Badul Arifin Kudisasiruh menjawabnya banyak. Di antaranya, kaum Sufiyah membuang harta ke laut, saat mereka mulai merasa hatinya tertambat dengan harta tersebut. Dan bagi seorang sufi haram hukumnya mencintai harta dunia. Dan bahayanya cinta dunia itu lebih dahsyat dari dosanya mensia-siakan harta. Jika ditanya, mengapa tidak disedekahkan saja? Dijawab bahwa, terhadap sosok sufi seperti diri mereka sendiri saja, mereka tidak mempercayai untuk menyerahkan dunia,
apalagi terhadap orang lain. Tuhmah atau kekhawatiran tersebut membuat mereka terpaksa membuangnya ke laut. Apa yang dilakukan Habib Ja'far juga selaras dengan hal di atas, di mana beliau ingin mengajari muhibbinnya, supaya tidak cinta dunia. Dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut, seperti berkata, "Ji, jangan kedunyan atau cinta dunia. Duit itu bagi seorang yang mengerti, tidak ada nilainya." Kemudian saat akan pulang, Habib memanggilnya kembali, "Ji, kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah?" Pak Kaji menjawab, "Benar, Bi." Sampai rumah, "Cabutin ai," kata beliau. Pak Kaji langsung tercenung. Bukan heran, Habib Ja'far bisa tahu dia punya tanaman itu, karena hal-hal kasyaf model begitu sudah biasa dia jumpai dalam diri Habib Ja'far. Tetapi dia tercenung karena dia baru sadar, ini pelajaran penting untuk dirinya dari Habib. Karena beberapa waktu belakangan ini dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal. "Saya membelinya 7 juta rupiah, kata Pak Kaji. Tampaknya, dia diajari oleh Habib Ja'far, "Ji, bebaskan hatimu dari ta'aluk condong dengan tanaman berharga jutaan. Bersihkan hatimu dari suka mobil Fortuner. Bersihkan hatimu dari kicauan Lovebird. Bersihkan hatimu dari akik bacanmu. Bersihkan hatimu dari wajah ayu istrimu dan gemesinya anak-anakmu, bersihkan. Karomah Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Husin dari Tuban mengisahkan. Beliau Habib Ja'far adalah wali jadab. Beliau pernah menginap di rumah istri saya selama 8 bulan, dan memang kelihatannya beliau gak pernah Habib Ja'far dan orang-orang kampung mengetahui dan mereka menghina Habib Ja'far Al-Kaf, orang NU kok gitu ya, gitu kok dibilang wali Allah. Mungkin karena mereka taunya gak sholat. Maka orang yang menghina penasaran dan ngecek langsung di rumah istri saya pas waktu subuh, dan kamar rumah istri saya itu banyak, maka dibukalah pintunya dan terlihat Habib Ja'far masih tidur dalam arti gak sholat subuh dan dia berkata, "Gini kok dibilang wali." Setelah itu dia membuka kamar yang lain. Dan dia kaget ternyata ada Habib Ja'far lagi membaca Al-Quran dan dia membuka kamar lain lagi dan ternyata ada Habib Ja'far lagi sholat, dan dia membuka kamar lagi sampai 7 kamar ada Habib Ja'far semua, jadi beliau ada 7, subhanallah. Ada seorang teman sekolah waktu di MTS bercerita, dulu pas waktu pulang sekolah itu dalam keadaan hujan yang sangat deras sekali, beliau Habib Ja'far membawa payung dan beliau ingin pulang. Payungnya gak dibuka, tapi diangkat dan diacungkan ke atas langit langsung seketika hujan pun berhenti. Dan dalam doa beliau ketika waktu pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan haul, beliau menyebut nama-nama wali-wali Allah banyak sekali, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Kajoran, Habib Muhammad bin Hamid dan lain-lain. Banyak sekali. Beliau berkata, wali-wali dikasih Al-Fatihah itu pada datang ke sini, baunya wangi kayu gaharu baunya Sunan Muria, datang ke sini. Dan beliau berkata, dulu abahku, ayahnya yaitu Habib Muhammad bin Hamid, pernah bilang ke saya, "Far, apa?" Jawab beliau. Ayahnya berkata, nanti orang sedunia meminta doa kepadamu, abahnya keramat cucunya juga keramat dan keramatnya kelas dunia. Pada tanggal 1 Januari 2021 Habib Ja'far Al-Kaf telah kembali ke haribaannya. Meninggalkan alam fana, dan bakok bersama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pesan substansial yang saya tangkap, bahwa betapa Habib Ja'far Al-Kaf sangat mencintai bangsa dan negara ini. Sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Ja'far adalah salah satu patok pancang dan rujukan bagi bangsa ini, marjak, telah meninggalkan kita semua. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.